Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. 2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Akan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sri Mulyani bongkar borok Orba Cendana Gempa. Sri Kandi super. Pasca rampas 1,2 T dari Tommy, sekarang Sri Mulyani bidik Bambang. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam title-nya. Tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu belum diatur, dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Oleh sebab itu, kemampuan domestik kita harus terus kita garap. Dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. 20 tahun dibiarkan, nggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada Menteri sudah dicabut saja konsesi. Ya, tapi pantas saja jika ada yang bilang kemudian begini, memang rejim Jokowi ini dolim dan bikin susah saja. Ya, tapi itu kan mereka yang tidak suka atau tidak satu frekuensi saja dengan pemerintahan saat ini, dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Tapi yang jelas dari kejadian ini, kita jadi semakin tahu, pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi, bos. Iya kan? Memang Jokowi ini orangnya keras kepala. Duit, duit, dan duit. Permasalahan negara kita tercinta ini semuanya berasal dari duit. Negara yang sangat luas, yang kaya dengan sumber alam, lautnya kaya, tanahnya subur, di dalam tanahnya mengandung lebih banyak lagi kekayaan alam. Lalu kenapa hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi saja pembangunan infrastruktur digerakkan secara masif di seluruh pelosok tanah air? Sesudah negara ini merdeka selama 70 tahun, dihitung per 2015 ya, baru rakyat merasakan duit negara dihamburkan untuk kepentingan rakyat. Rakyat dapat jalan tol, jembatan, pos perbatasan, bandara, pelabuhan, bahkan perumahan bersubsidi. Pada zaman Bung Karno, negara baru merdeka, transportasi masih susah, jadi masih wajar kalau pembangunan masih terpusat di Jakarta atau Jawa. Kekayaan alam Indonesia pun belum dieksplorasi kala itu. Butuh waktu yang lama untuk konsolidasi. Namun di era presiden pertama itu, Bung Karno sudah bisa membangun Tugu Monas, stadion besar di Jakarta, yaitu Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Sarinah, kawasan Senayan, dan juga Semanggi. Harusnya ketika kekuasaan berganti dan zaman pun sudah mulai modern, kemampuan Indonesia untuk membangun juga semakin besar. Logikanya kan harusnya begitu. Apalagi Soeharto sebagai presiden telah berkuasa selama 32 tahun. Lalu kenapa pelosok Indonesia minim dengan pembangunan? Kemana saja hasil kekayaan bumi Indonesia? Kemana saja duit hasil minyak bumi, hasil tambang emas, dan hasil laut Indonesia? Dari logika saja sudah terasa ada yang tidak beres di sana. Jadi aneh sekali jika sekarang ini ada yang mengaku rindu Orde Baru dan benci dengan Jokowi. Kenapa benci sama Jokowi? Padahal Presiden Jokowi sangat tegas menjaga duit rakyat. Hasilnya
kelihatan gede-gede dan bisa dirasakan di seluruh pelosok negara ini. Kalaupun ada elit yang tidak suka Jokowi, patut dipertanyakan alasannya. Ingat, semua berasal dari duit. Apakah pemasukannya terganggu? Apakah tidak siap bersaing secara jujur di pasar? Maunya monopoli terus sampai lebaran kuda. Lalu apa yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kalau bicara tentang Kementerian Keuangan, maka kita bicara soal pengelolaan keuangan negara. Dan seperti sebuah perusahaan, maka keuangan negara juga harus dikelola dengan sebaik-baiknya, berdasarkan praktek dan standar akuntansi yang benar. Sebuah perusahaan saja wajib hukumnya mengelola keuangan secara benar, apalagi sebuah negara. Inilah yang diungkapkan oleh Sri Mulyani soal pengelolaan keuangan di negara di masa Orde Baru. Sebuah video diunggah oleh jubir Presiden RI Fajrul Rahman di akun Instagramnya. Video itu berisi cuplikan kuliah umum oleh Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang bertajuk Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara atau BMN dalam Pengolahan Kebijakan Fiskal. Sri Mulyani menjelaskan bahwa aset dan properti penting milik negara sebelumnya tidak pernah dicatat dengan baik. Mulanya Republik Indonesia nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun nggak diadministrasikan, tidak direkord, kata Sri Mulyani. Jadi kita asal bangun, waktu itu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, ini nggak ada pembukuannya. Jeder. Nah kan, waktu baru merdeka oke lah masih bisa dipahami. Tetapi sejak tahun 60-an sudah merdeka lebih dari 20 tahun dan zaman pun sudah mulai modern. Masa pembukuan negara begitu-begitu saja? Jadi waktu terjadi krisis di tahun 98, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara. Itu kita baru mulai membangun neraca keuangan. Lanjut Sri Mulyani. Hal pertama yang dilakukan adalah mencatat aset-aset negara. Dulu banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan gampang karena tidak tercatat kepemilikannya. Belum lagi tanah-tanah. Jadi kalau menterinya lagi senang, saya kepengen jual tanah, ya saya jual aja tanah, kata Sri Mulyani. Nah, makin terbongkar. Akibatnya banyak aset penting yang hilang begitu saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset yang strategis, kata Menteri Keuangan lagi. Contohnya saja Kompleks Senayan yang dibangun pada era Presiden Soekarno, dari Kompleks Manggala Wana Bakti, TVRI, Hotel Hilton, GBK, hingga Plaza Senayan. Negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi. Contohnya kasus Hotel Hilton yang sekarang namanya menjadi Hotel Sultan. Jadi memang karena nggak pernah dibukukan, suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya titel. Nah sehingga waktu kita mau buat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah nggak ada di dalam titelnya, kita hilang, ungkap Sri Mulyani. Oke, itu memang bukan satu-satunya momen Sri Mulyani mengungkapkan borok pemerintahan masa Orde Baru. Pada tahun 2019, Sri Mulyani juga pernah mengungkapkan soal transparansi anggaran negara, membandingkan zaman Orde Baru dan zaman sekarang. Zaman saya dulu masih SMA, saya ingat setiap kali Pak Harto menyampaikan APBN di DPR saat beliau pidato. Karena waktu itu TV-nya hanya ada satu channel namanya TVRI, kita semua melihat pidatonya itu. Kita mendengar angka demi angka disebutkan, tapi kita nggak punya ide mengenai itu angka dari mana, untuk apa, dan apa hubungannya dengan kita semua, kata Sri Mulyani dalam acara Olimpiade APBN 2019 yang diikuti berbagai siswa SMA kala itu. Dan menurut Sri Mulyani, generasi muda masa kini lebih beruntung karena bisa mengetahui dan mempelajari APBN sejak dini, bisa melakukan pengawasan pada pengolahan keuangan negara karena disajikan secara transparan. Saya yakin para peserta Olimpiade APBN itu dan para mahasiswa FEB yang mendengarkan kuliah umum itu pasti tidak ikut demo-demo penolakan Omnibus Law, apalagi sampai bilang rindu Orde Baru. Setidaknya mayoritas dari mereka, hal-hal semacam ini harus pula disebarluaskan, diviralkan, biar matanya terbuka semua. Terus terang, ketika saya melihat di media sosial ada netizen yang menulis rindu Soeharto sambil memaki-maki Presiden Jokowi, ingin rasanya saya bilang ke mereka, jancok matamu picak. Sri Mulyani itu adalah sosok yang paling berjasa di dalam menyelamatkan uang negara yang dikelola dengan sangat luar biasa. Strateginya di dalam penjemputan bola dan melakukan penabuhan genderang perang terbuka kepada keluarga cendana sangat saya apresiasi. Setelah Sri Mulyani memenangkan gugatan pemblokiran uang 1,2 T yang dimiliki oleh Timor yang dikelola oleh Tommy Soeharto, saat ini sering pula ini juga menabuh genderang perang yang lebih keras lagi kepada Bambang Trihatmojo. Pencekalan Bambang keluar negeri membuat Sri Mulyani namanya semakin mentereng dan sangat moncer. Ibu Sri Mulyani melarang Bambang Trihatmojo keluar negeri karena terkait hutang yang dimiliki oleh Bambang kepada negara
sejak tahun 1997 bapaknya berkuasa itu. Kita tahu bahwa gurita cendana dan perusahaan-perusahaannya sangatlah banyak dan berada di berbagai segi. Khususnya yang akan saya bahas adalah sektor ekonomi. Kita tahu kalau gurita perusahaan cendana ini sangatlah banyak bahkan setelah ditinggal mati oleh Soeharto. Bisnis-bisnis yang berkembang sangatlah memiliki aset yang dinilainya tidak kecil bahkan pada saat tahun 90-an. Dan hari ini satu persatu Sri Mulyani mencari masalah dan mendapatkan bahwa ada hal-hal yang perlu diperjuangkan terkait memajukan Indonesia. Kalau mau Indonesia maju, maka cendana ini harus diproses. Keluarga cendana adalah keluarga yang bermain bisnis dengan gila-gilaan saat Soeharto menjabat menjadi presiden. 32 tahun menjadi presiden bukan waktu yang singkat. 32 tahun menjadi presiden membuat keluarganya begitu nyaman bermain bisnis dan mengolah uang-uang besar. Bahkan rumornya kekayaan mereka tak akan pernah habis 7 turunan. Nilainya tidak sedikit dan tentunya sangat berpotensi untuk disita oleh negara. Negara lewat Sri Mulyani yang merupakan Menteri Ekonomi di Indonesia menjadi sosok yang paling penting di dalam memperjuangkan dan mengembalikan uang negara kepada negara. Presiden Jokowi tidak salah memilih Sri Mulyani yang berani menabuh genderang perang dan menyatakan perang terbuka dengan keluarga cendana. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.